Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia Amanda dengan NIM 2523155 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan presentasi saya terkait materi ajar yaitu LKPD dan juga handout pada mata kuliah perencanaan pengajaran TIK yang diampu oleh Ibu dosen Radiatul Husni SPD MPDT untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah tersebut. Dan di sini saya juga akan menjelaskan terkait langkah-langkah menyusun atau membuat daripada LKPD dan juga handout tersebut. Silahkan saksikan videonya. Nah, yang pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan LKPD dan juga handout tersebut. Yang pertama ada LKPD. LKPD atau lembar kerja peserta didik adalah bahan ajar cetak yang berisi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. LKPD berfungsi untuk membantu siswa lebih aktif dan mandiri dalam memahami materi pelajaran. Nah, kemudian yang kedua ada handout, di mana yang dimaksud dengan handout ini sendiri adalah materi ringkasan yang diberikan kepada siswa sebagai pegangan belajar. Biasanya handout ini juga disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan poin-poin penting dari materi. Nah, keduanya baik LKPD maupun handout itu sangat penting dalam pembelajaran dikarenakan yang pertama memudahkan guru dalam mengarahkan aktivitas belajar. Kemudian yang kedua, membantu siswa memahami materi dengan cara yang lebih terstruktur dan lebih menarik. Baiklah, setelah kita sama-sama mengetahui tadi apa yang dimaksud dengan LKPD dan juga yang dimaksud dengan handout, selanjutnya kita akan masuk kepada bagaimana sih langkah-langkah dalam menyusun daripada LKPD dan juga handout tersebut. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai langkah-langkah dalam menyusun LKPD. Nah, adapun langkah-langkah dari membuat LKPD itu sendiri adalah yang pertama harus menentukan terlebih dahulu materinya. Nah, langkah pertama dalam menyusun LKPD itu sendiri adalah menentukan materi pembelajaran. Materi harus diambil dari kurikulum yang sesuai dengan jenjang kelas. Sebagai contoh, untuk kelas 5 SD mata pelajaran informatika, kita bisa mengambil nih elemen teknologi informasi dan komunikasi atau biasanya disingkat dengan TIK. Dari elemen tersebut kita pilih topik yang bisa langsung dipraktikkan oleh siswa, yaitu misalnya ada menggunakan fitur dasar aplikasi Word, Excel, dan Paint untuk mengolah data teks, data berupa angka maupun data yang berupa gambar di Microsoft Paint. Nah, adapun langkah yang kedua dalam menyusun LKPD ini sendiri yaitu menyusun tujuan pembelajaran. Setelah kita menentukan materinya tadi pada langkah pertama, kita perlu nih menyusun tujuan pembelajaran. Nah, tujuan ini akan menjadi arah dari isi LKPD yang kita buat. Contoh tujuan pembelajaran yang bisa kita tulis adalah seperti memanfaatkan fitur sederhana dari aplikasi seperti Word, Excel, dan Paint untuk mengolah teks, data, dan gambar seperti yang saya jelaskan tadi. Dengan tujuan yang jelas seperti ini, guru dan siswa akan memahami capaian yang diharapkan setelah menyelesaikan LKPD tersebut. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu yang ketiga, merancang kegiatan. Langkah yang ketiga adalah merancang kegiatan utama dalam LKPD. Kegiatan ini harus yang pertama yaitu melibatkan siswa secara aktif, dan yang selanjutnya bisa dikerjakan secara langsung melalui praktik. Nah, contohnya tadi kan kita mengambil tujuan pembelajaran itu yaitu memanfaatkan fitur sederhana dari aplikasi seperti Word, Microsoft Excel, dan juga Microsoft Paint. Nah, contohnya di sini bisa kita terapkan yaitu siswa diminta mengetik kalimat dan memformat teks di Microsoft Word sebagai pengolah teks. Kemudian siswa secara langsung belajar mengetik data, menghitung rata-rata, dan mewarnai tabel di Excel. Siswa menggambar rumah menggunakan Paint dengan alat seperti shapes dan brush. Setiap kegiatan juga dilengkapi dengan yang pertama
pertama yaitu langkah-langkah kerja yang jelas. Kemudian terdapat pula petunjuk penggunaan alat dan aplikasi serta instruksi seperti cara menyimpan file tugas tersebut. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu yang keempat, menyusun pertanyaan atau tugas. Nah, setelah kegiatan selesai, kita perlu nih menyusun beberapa pertanyaan atau tugas untuk memastikan seberapa paham peserta didik tersebut dengan latihan-latihan yang sebelumnya. Pertanyaan ini bisa berupa yang pertama, isian singkat. Sebagai contohnya yaitu bisa dibuat dengan apa fungsi tombol B di Word. Kemudian pertanyaan terbuka, misalnya aplikasi mana yang paling kamu sukai dan mengapa? Kemudian tujuan dari bagian ini adalah untuk yang pertama melatih kemampuan berpikir kritis dan melihat seberapa paham siswa terhadap materi yang telah dipraktikkan pada kegiatan pembelajaran yang sebelumnya. Nah, adapun langkah terakhir dalam pembuatan LKPD yaitu bagian dari penutup LKPD. Langkah terakhir dalam menyusun LKPD adalah bagian dari penutup LKPD itu sendiri yang biasanya berisi refleksi siswa. Di sini, siswa diajak untuk menuliskan pengalaman mereka selama menggunakan misalnya materinya tadi yaitu memanfaatkan fitur sederhana yaitu pengalaman mereka selama menggunakan aplikasi Word, Excel, dan Paint. Kemudian aplikasi mana yang paling mereka sukai dan alasan dibalik pilihan tersebut. Bagian refleksi ini sendiri sangat penting dikarenakan memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan kesan dan pemahaman mereka sekaligus menjadi umpan balik bagi guru untuk evaluasi pembelajaran. Nah, setelah kita tadi mengetahui bagaimana langkah-langkah menyusun dari LKPD sendiri, kita masuk yang ke selanjutnya yaitu bagaimana langkah-langkah menyusun atau membuat handout. Nah, ada pun langkah yang pertama yaitu kita bisa menyusun ringkasan materi. Langkah pertama dalam membuat handout adalah menyusun ringkasan materi, di mana yang artinya di sini kita harus mengambil poin-poin penting dari buku pelajaran, modul guru, atau sumber lain yang terpercaya. Pilih informasi yang paling relevan dan yang paling dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, jangan lupa handout juga harus disesuaikan dengan fase pendidikan. Misalnya di fase C atau itu berarti SD, maka kita perlu menggunakan bahasa yang sederhana, ringan, dan mudah dipahami oleh anak-anak. Hindari juga istilah teknis yang rumit dan kalau perlu gunakan contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Sebagai contoh nih, kalau kita menjelaskan tentang aplikasi Microsoft Word, cukup tuliskan dengan Microsoft Word digunakan untuk menulis dan mengedit teks seperti membuat cerita atau seperti membuat surat. Nah, adapun langkah yang kedua yaitu menambahkan ilustrasi. Langkah berikutnya adalah menambahkan ilustrasi, di mana ilustrasi ini bisa berupa gambar, diagram, kemudian bisa juga tabel, atau juga simbol-simbol atau berupa ikon dari aplikasi yang digunakan. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah agar materi dalam handout ini tidak hanya berupa tulisan saja, tetapi juga dibantu dengan visual agar lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, sebagai contohnya di sini, jika sedang menjelaskan tombol-tombol yang ada di Word, kita bisa menambahkan gambar toolbar dan menunjukkan fungsi tombol B, I, atau U. Nah, dengan begitu, siswa tidak hanya membaca penjelasan, tetapi juga bisa melihat bentuknya secara langsung. Nah, adapun langkah yang ketiga dalam membuat handout ini sendiri yaitu yang menentukan format handout. Nah, selanjutnya ini kita perlu menentukan format handout yang akan digunakan. Handout bisa disajikan dalam bentuk seperti lembar cetak 1 atau 2 halaman atau juga file digital PDF yang bisa dibagikan secara daring. Intinya yang terpenting di sini adalah tampilan atau tata letaknya harus rapi dan tidak terlalu padat. Berikan juga spasi yang cukup, gunakan heading atau subheading, serta buat bagian-bagian materi yang jelas agar siswa tidak bingung saat membacanya. Terlebih lagi siswanya adalah SD.
Nah, ingat juga di sini handout bukan merupakan buku teks. Jadi jangan terlalu banyak teks dalam satu halaman. Buatlah padat tetapi mengandung informasi yang cukup dimengerti oleh peserta didik. Nah, adapun langkah terakhir dalam pembuatan handout yaitu ada review dan revisi. Ini merupakan langkah terakhir dalam pembuatan handout. Nah, ini sangat penting karena agar kita bisa memastikan tidak adanya kesalahan ketik ataupun typo yang biasanya terjadi. Kemudian bisa juga untuk memeriksa kembali apakah materi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari dan menjamin bahwa bahasa dan tampilan sudah cocok dengan peserta didik. Kemudian kita juga bisa meminta bantuan orang lain nih untuk melihat kembali handout yang kita buat sebagai masukan atau tambahan sebelum digunakan kepada peserta didik. Baiklah, demikianlah mungkin penjelasan saya mengenai LKPD dan juga handout sebagai bagian dari perencanaan pengajaran, lengkap dengan langkah-langkah dan juga bagaimana proses pembuatannya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam menyusun bahan ajar yang menarik dan juga efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.